Jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam di pasar tradisional Renteng, Lombok Tengah melonjak. Sejumlah peternak di Lombok Barat telah jalani sistem operasional dan prosedur dalam pengelolaan dan penyediaan hewan kurban. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB, kembali kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Kori Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam di pasar tradisional Renteng, Lombok Tengah melonjak. Sementara itu komoditi daging sapi justru sepi pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok seperti daging ayam di pasar tradisional Renteng Praya, Lombok Tengah melonjak. Dari semula seharga Rp35.000 per kilogram, kini melonjak dengan harga Rp45.000 per kilogram. Pedagang sendiri mengaku harga daging ayam ini naik turun, namun kenaikan secara signifikan terjadi mulai pada Lebaran Ketupat lalu. Meski harga melonjak, peminat daging ayam justru cukup banyak. Hal ini dikarenakan daging ayam menjadi salah satu kebutuhan pada Lebaran Idul Adha nanti. Sekarang yang 45, 46 kita jual kalau dadanya. Ini kualitas super ya? Iya. Itu kemarin berapa harganya? Kemarin paling 40, 42, 43 gitu kalau lebih murah. Tapi kan tidak pernah murah. Paling 1 minggu baru murah. Habis Lebaran Ketupat itu naik sampai sekarang. Faktor kenaikannya apa? Iya, sudah mahal. Sementara itu harga daging sapi hingga kini masih stabil dengan harga Rp120 hingga Rp125.000. Kendati demikian, daging sapi justru sepi pembeli. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Lombok Barat sejumlah peternak telah jalani sistem operasional dan prosedur dalam pengelolaan dan penyediaan hewan kurban yang harus sehat sesuai syarat secara syar'i. Ketersediaan stok hewan kurban di Lombok Barat masih terjamin dengan 6 hingga 9.000 ekor sapi dan puluhan ribu ekor kambing yang harus sesuai dengan SOP kesehatan hewan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya pemasangan AirTag di masing-masing sapi. Untuk dalam mendapatkan AirTag ini harus 28 hari setelah penyuntikan. Untuk rekayasa jalur distribusi hewan kurban dari daerah surplus ke daerah minus dengan menggunakan kapal angkut ternak, terus diperkuat kolaborasi dengan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Otoritas Pelabuhan. Selain itu juga telah diterjunkan tenaga medik dan paramedik veteriner dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. OP-nya itu kita kerjasama sama Pukeswan ya, untuk pemeliharaan kesehatannya. Terus kalau ada vaksin, ya, vaksin ini udah masuk yang kedua kali, jadi sudah standarnya udah masuk lah semua. Secara syar'i juga untuk hewan kurban sudah sesuai Pak? Sesuai ya, semuanya udah memenuhi syarat ya, termasuk dari giginya, setelahnya udah kuel ya. Karena di sini rata-rata umur sapinya itu 2,5 tahun ke atas. Para petugas kesehatan hewan secara berkala melakukan pengecekan terhadap hewan kurban supaya hewan yang dibeli dan dikurbankan sesuai dengan standar kesehatan hewan dan secara syar'i. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, harga hewan kurban pada tahun ini alami kenaikan sebesar 5% karena menipisnya pasokan hewan kurban yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan. Jelang Idul Adha, harga hewan kurban mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kenaikan tersebut berada di kisaran angka 5%. Pemda NTB pun menyebut hal itu disebabkan oleh tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan hewan kurban yang ada, terlebih apabila hewan kurban dibeli mendekati Hari Raya Idul Adha.
Adapun terkait jumlah pasokan hewan kurban di NTB khususnya Pulau Lombok masih dilakukan cross-check sebab tahun ini ada kelebihan pengiriman hewan di atas kuota yang telah ditetapkan ke luar daerah. Yang beli di Hamil sekian ini yang naik, tapi kalau beli jauh-jauh saya pelaksanaan atau 2 minggu yang lalu beli harganya sama. 1444 Hijriah dan Tapi kalau untuk stok hewan kurban ini hitungannya dia termasuk sedang kurang atau gimana? pada kesempatan ini Kalau hewan kurban kalau kita lihat ada Pak Kapolres, ada sebetulnya untuk yang Lombok itu kan dari Kodim 15 sudah keluar. Yang keluar kan yang dari Bima sama dari yang Kejari, kemudian pimpinan organisasi perangkat daerah termasuk asisten dan staf ahli dan seluruh stakeholder. apakah itu berpengaruh pada kita? Itu yang karena sekarang itu kan melebihi kuota yang ditetapkan di Jakarta yang Pasar dikirim murah ini dari Kalaupun masyarakat ada naik mungkin sekitar ada 1.000 orang dan hasil yang telah suplai dari bawah dilaksanakan Lombok yaitu mungkin adalah kurang karena pengakuan sapinya dikirim ke berupa bahan dan itu melebihi tangan segar yang telah melebihi dilaksanakan oleh kuota kita kan kemarin berbagai sekitar dinas yang 8 ada. pokok kita melebihi kuota. Perlu kami laporkan juga bahwa kepada kondisi Kabupaten Maluku Barat Diketahui harga hewan kurban berupa kambing dan sapi saat ini berkisar di angka 5 juta hingga 20 juta rupiah. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, penjualan gabah keluar daerah dibatasi pemerintah daerah. Langkah ini guna menjaga stok pangan di Nusa Tenggara Barat selama musim kemarau. Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan upaya untuk menjaga stok pangan di musim kemarau saat ini. Meski yakin stok pangan di NTB selama musim kemarau ini akan terus terpenuhi hingga musim panen berikutnya, pemerintah tetap melakukan pembatasan pengiriman gabah asal NTB ke luar daerah. Disampaikan bahwa pengiriman keluar daerah tetap diperbolehkan asalkan stok gabah di NTB sebanyak 200.000 ton sudah terpenuhi. Meski demikian, pelaksanaan pengiriman gabah keluar NTB harus atas seizin pihak Dinas Ketahanan Pangan. Kalau cadangan kita bagus, bolehlah keluar. Kalau secara persentase Pak Kadis berapa kira-kira untuk yang boleh dikeluarkan dan kan itu 600. Kalau cadangan di Bulog itu, cadangan pangan di Bulog bagus, artinya mereka punya cadangan berapa 200.000 ton, 200.000 ya. Ya, artinya kalau hitungannya aman ya boleh lah, tetapi tentu dengan dialog bersama dengan daerah, gubernur, bupati, wali kota yang sudah siap izin atau untuk bisa rekomendasi berbincang dari dengan Bapak Ibu Dinas sekalian. Ketahanan Pangan Kabupaten Kota. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian untuk menekan laju inflasi NTB yang sempat meningkat tajam. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, sambut pelaksanaan MXGP Selaparang, pemerintah daerah NTB sediakan 3 hotel khusus untuk pembalap dan juga kru yang akan berlaga di MXGP Lombok. Usai laga motocross Grand Prix yang dilaksanakan di Samota, Sumbawa pada 24 hingga 25 Juni lalu, para pembalap serta kru mulai bergeser ke Pulau Lombok untuk pagelaran MXGP selanjutnya yang berlangsung di sirkuit Selaparang NTB. Untuk itu, Pemda NTB pun telah mempersiapkan 3 penginapan yang disediakan khusus untuk para kru dan pembalap MXGP yang hendak berlaga di sirkuit Selaparang pada tanggal 1 dan 2 Juli 2023 mendatang, yakni 2 di Kota Mataram dan 1 di Senggigi, Lombok Barat. Adapun para pembalap dan kru diberikan waktu bebas untuk menikmati keindahan Pulau Lombok. Ada 3 hotel kalau yang di Selaparang, 1 di Kota Mataram, ada 2 hotel yaitu di Frame Park. Ya, di situ ada pembalap dan kru. Ada di Lombok Astoria, itu pembalap dan kru di situ yang paling banyak. Ya, di situ paling banyak. Terus ada di Senggigi, di Holiday Resort. Di Holiday Resort di situ ada pembalap dan kru. Jadi ada 3 tempat kita inapkan para rider dan pembalap dan kru-kru ini. Pak Kadis. Kalau yang suka pantai, dia akan ke Senggigi, gitu di Holiday Resort. Nah, kalau yang biasa kota-kota ini ada pilihan-pilihan gitu. Adapun terkait penginapan untuk penonton, Jamal menyebut belum melakukan pendataan jumlah pasti homestay serta camping ground. Tetapi ia meyakinkan bahwa penginapan di NTB untuk penonton MXGP tersedia sesuai kebutuhan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dan anggota kepolisian di Lombok Timur antusias ikuti jalan santai sambut Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan ini sebagai upaya Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Ribuan peserta dari personel Polri, TNI, dan keluarga berbaur dengan ribuan warga saat jalan santai sambut HUT Bayangkara ke-77 di Kabupaten Lombok Timur. Mereka berjalan kaki keliling Kota Selong mulai dari Mapolres Lombok Timur menuju Taman Kota Selong, Simpang 4 kantor DPRD hingga finish kembali ke Mapolres Lombok Timur. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menyambut Hari Bayangkara ke-77. Hadiah yang akan kita berikan saat pelaksanaan olahraga bersama. Keberadaan ini Polri, persatuan dengan masyarakat ini, keberadaan Polri dengan masyarakat betul-betul manunggal ini ada. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, betul sekali. Jadi ini juga mendekatkan kita kepada masyarakat ya, dengan adanya kegiatan ini. Selain kita berolahraga, ini sebagai ajang silaturahmi juga ya, langsung dengan masyarakat ya, dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan pemerintah daerahnya.
Tiba di garis finish, peserta mendapat beragam door prize mulai dari perabotan rumah tangga, sepeda, hingga motor listrik. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa iNews NTB kami hadirkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata gitu? Mbak Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk Anda pecinta kopi Arabica, mungkin hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica. Nah, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica ini dibuat? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga.
Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Masih seputar kopi, pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan juga kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu.
Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Nusa Tenggara Barat kembali gelar musyawarah wilayah ke-6 dan kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPP BM PAN, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Kegiatan Muswil ke-6 Barisan Muda Penegak Amanat Nasional NTB dengan agenda pemilihan Ketua DPW baru untuk menggantikan Ketua DPW sebelumnya yang sudah habis masa bakti. Dalam muswil tersebut, 10 kabupaten kota Dewan Pimpinan Daerah BM PAN berkumpul di Mataram dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 250 orang, terdiri atas pengurus tingkat DPW, sekretaris dan bendahara tingkat DPD, dan ketua di tingkat kecamatan se-NTB. Hadir juga perwakilan dari Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional dan Perempuan Amanat Nasional se-NTB dan juga anggota DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi hingga DPR RI Dapil NTB. Dalam sambutannya, Ketua DPW BM PAN NTB menyatakan keberadaan BM PAN kerap kali dipandang sebelah mata karena kemampuannya diragukan untuk menjadi mesin politik dalam mendukung organisasi Partai Amanat Nasional. Sehingga dirinya ingin membuktikan untuk tahun 2024 ini, BM PAN harus bisa menjadi organisasi muda menyokong penuh partai dalam kontestasi pemilu. BM PAN itu hanya sebatas itu saja, tidak bisa menjadi mesin politik di suatu partai, yaitu Partai Amanat Nasional. Tetapi hari ini BM PAN Nusa Tenggara Barat harus menjadi alat-alat politik untuk kemenangan Partai Amanat Nasional dan meletakkan anak-anak muda BM PAN ini menjadi tolak ukur kemenangan Partai Amanat Nasional di 2024. Dalam sambutannya, Ketua DPW PAN NTB apresiasi keberadaan organisasi muda ini dan diharapkan bisa menjadi penerus sebagai regenerasi dalam melanjutkan estafet kepemimpinan. Sebuah organisasi perkadaran untuk pemimpin-pemimpin masa depan. Maka saudaraku semua yang hadir, BM PAN yang ada pada hari ini yang hadir adalah bagian dari mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Ketua DPP BM PAN menggarisbawahi adanya pergantian pemimpin dalam sebuah organisasi sangat diperlukan. Selain memberikan kesempatan kepada ketua baru, juga untuk memberikan angin segar dalam tubuh organisasi. Menjadi seorang pemimpin, kapanpun, dimanapun harus siap melepaskan posisinya demi keberlanjutan, demi regenerasi kader khususnya BM PAN yang ada di tanah NTB. BM PAN berkomitmen untuk menjadi garda terdepan PAN untuk menggait suara anak muda dan meminta seluruh kader BM PAN untuk hadir dalam setiap kegiatan anak muda demi menyuarakan kepentingan anak muda. Dari Mataram, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup iNews NTB hari ini. Saya Kuria Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.